tahanin dulu deh. Gue nggak bisa taruh. Kalau sebelah sini Rat, gue sebelah sana. Sama aja. Nah, set. 안녕하세요. Welcome to Skyping Channel. This is Skyping's first video yang gak pakai nari-nari. Udah capek soalnya. Karena kita udah pada tua. Jadi hari ini gue Nana, Onat, Fana. Hari ini kita mau nge-recreate makeup looknya dari Kim Hyang-gi. Korea Aktris Kim Korea. Hyang-gi. Yes. Karena Kim Hyang-gi itu mirip sama Kebetulan member kita Iya, ini manusia ini lord sama Kim Hyang-gi. Kata orang. Maaf di bawahnya tulisannya kata orang. Tolong ya diedit nanti ya. Halo. Kata orang. Jadi Dia mirip Kim Hyang-gi. kita mau coba beneran nggak dia mirip Kim Hyang-gi. Kita dengan merecreate looknya Kim Hyang-gi. Jadi kita sudah mencari foto dari Kim Hyang-gi. Ini nih. Jangan bilang nggak mungkin ya guys, semua itu mungkin. Semua itu Selama itu mungkin. makeup, semua itu mungkin. Oke, jadi let's go to the first step of Skyping Doa. makeup. Apa Skyping? Doa. Takutnya jelek nanti jadi cengcoran. Pokoknya kalau misalnya jelek tidak usah dihina. Jangan dihina, semua ini hanya for fun. Karena kalau Kim Hyang-gi tetap Kim Hyang-gi, ini Kim Hyang-gus. Dan konten ini mengandung unsur-unsur Yang tidak. pembicaraan. Nah, dan video ini mengandung unsur-unsur pembicaraan yang sangat tidak penting untuk dibahas. Jadi, oke, let's go to the video. So, the first thing to do, kita mau kasih skincare ala-ala dulu biar mukanya looks really good. Tapi sebelum itu kita jepitnya mana ya Nat ya? Mohon maaf. Pertama kita mau pakai brand dari Emina. This is a local brand. Local brand dari Indonesia. Support Indonesia. Ini aloe vera gel. Jadi biar mukanya kelihatan lebih lembab. Itu nggak kering. Ya biar nggak kering. Because Onat mukanya Gue diapain nih? rada-rada Aneh ini apa ya di atasnya? Satu lagi, mungkin kalau untuk yang ngerjain nanti kan Ratna yang kerjain. Kalau aku di sini hanya tim sukses dan tim hori aja. Sama mau doain supaya mukanya nggak kayak cengcorang. Semangat. Oke, first kita apply dulu di muka biar tetap cantik dan gorgeous ya Nat ya. Ya masalahnya nih kalau misalnya ntar jadinya Tenang aja. Nanti kalau dia jadi Kim Hangus, kalian semua akan panik. Dia pakai aloe vera gel tadi biar kelihatannya lebih lembab, lebih segar aja mukanya. Gue gak ngapa-ngapain, gue mijitin aja mereka sesuai. Gue tadi nyapa-ngapain, gue mijitin aja boleh gak sih? Kita sambil ngobrol. Kita sambil ngobrol. Ngobrolin love life. Gimana, Bu? Oke, seru kali ya kalau Seru. lagi makeup kayak ibu-ibu zaman sekarang. Sambil makeup, kita ngomongin yang sekarang. Kenapa gak Terus mau? kita pakai toner juga dari Emina. Support Indonesian product. Oke. Habis itu yang muncul produk dasar. Kita ngetep-ngetep aja sambil kita lanjut ngobrolin love life. Ngomong. kagak. Gimana nih Mbak Fana? Love life. Umur 24 tahun. Udah sampai jenjang mana love life Anda? Kalau saya sih yes. Ya sih gimana nih? Kenapa ya mesti love life ya? Udah tahu hidup kita susah nih love life. Tante-tante ini ribet gitu love life. Ya aku sih yes. Kamu gimana? Kayaknya masih panjang. Perjalanan kita masih Perjalanan panjang. kita masih teman-teman panjang. semua. Kita kalau ngomongin love kayak pip. Bisa Kita skip. Nah, Tapi sekarang gini aja deh. Kita sekarang kita bahas kan karena Skyping itu kan mungkin udah oke, silakan. Laneige Watermark Mineral Ini seru Skin Mist. Dari mana? Laneige
Maaf ya, tadi saya bilang support Indonesian produk, habis itu muncul. Tapi kita juga support produk-produk yang lain, produk Korea semua. Sama itu kita pakai yang bagus-bagus gitu. Oke, sambil dilanjut Bu. Tadi sampai mana ya? Kita Oh kan iya, 24 kan tahun. bukan, aku nggak mau bahas love life karena kayaknya kalau love life itu terlalu sensitif, apalagi untuk anak Skyping yang lain. Jadi nggak mau bahas. Ada api dari mana nih? Aduh, tadi masuk mulut gue. Ya tadi gue pakein Laneige Water Banks Mineral Skin Mist. Biar apa kak? Biar apa ya? Ini buat ngereset dry and fatigue skin. Jadi biar Nggak terlalu nggak terlalu kering dry. apa Heeh. Selepas tuh Tiba-tiba konten berubah jadi bahasa Malaysia. Selepas tuh Aina berikan ini sun protection SPF 30 dari Emina lagi. Support Indonesian Support product. Indonesian product again kembali karena sebelum make up segala macam harus pakai sunscreen. Yeay. Biar apa? Biar nggak belang. Biar makin anu mukanya. Ya, Biar kalau kena silakan matahari, diartikan sendiri. Di bawah ini. Mm-mm. Hati. Kalau kita ngomongin DC sekarang. Aku bukan ngomongin DC, aku tadi ngomongin yang basic dulu. Oke. Ngomongin basic tuh, orang kan kayaknya kalau banyak yang nanya, Skyping udah gak nari lagi ya, udah gak ngedance lagi ya. Kalau ada yang nanya, kalau ditanya, kita jawabnya apa? Udah tua. Musiman lagi pengen ayo. Kalau nggak pengen ya anyong. udah anyong. Tergantung artisnya juga. Tergantung artisnya juga. Kalau artis tiba-tiba lagi ada kebetulan waktu itu comeback ya, walaupun kita bawanya agak terlalu lama. Tapi Lama banget karena COVID juga sih gitu karena kan. COVID. Tapi akhirnya kita bawain. Tolong ditonton guys, walaupun itu udah lama tetap tonton. tetap harus ditonton Tetap ditonton. karena view-nya baru dikit. Jadi tonton. Dan kalau dibilang nari kan ada beberapa member yang masih aktif, contohnya Ibu Kim Hyang-gus ini. Terus tuh ada satu lagi Si Selina, ada Sonaan. iya masih ada Stephanie, Naan kita juga. Ya gitu sih. Ya. Perbedaannya apa? DC sekarang sama yang dulu. Terus kita pakai Emina lagi, bear with me. Support Indonesian product. Semua Indonesia produk. Ini mineral cushion dari Emina yang caramel shade-nya. Caramel. Harganya nanti dicantumin deh. Lanjut. The differences between now and then K-pop cover dance in Apa ya? Indonesia. Kamu nih yang bilang nari. Aku kalau mungkin karena ngelihat asik sebagai pengamat DC. Karena lo udah lama di DC. Sebagai kan aku hanya ini anak-anak penonton aja yang tim hore yang suka nyuci yang bagian-bagian gitu. Cuman kalau ditanya kayak gitu memang perbedaannya jauh banget sih. Kalau dulu tuh apa karena COVID kali ya, jadi suasananya berasa banget gitu bedanya gitu kan. Yang paling berbeda itu adalah apaan ya? Kok gue jadi Dari segi blank? narinya Karena sensitif banget sih pertanyaan ini kan, orang kembali lagi sebagai pengamat DC aku juga banyak tahu kontroversi kayak pro kontra orang-orang. Mereka tuh juga sama berkomentar, kenapa sih DC sekarang ini nggak seperti DC dulu? Gue takut nanti ini viral deh. Kayaknya bahaya deh. Gue mau ngomong tapi gue takut bahaya deh. kita sharing-sharing aja ya, no hate, no pressure, I mean kayak open minded aja gitu. Gimana kalau pendapat pertama lu udah yang keluarin deh? Kalau gue mungkin bedanya karena zaman orang-orangnya kali ya. Mungkin semakin orang-orang muda yang masuk ke dunia dance cover, mereka semakin punya kreativitas yang mungkin bakal lebih gampang dieksplor. Tapi khususnya bedanya kalau ini sih frankly speaking, kalau bedanya itu yang pasti banyak banget DC yang sekarang masukin random dance gitu. Ya, Kayak misalnya modern dance gitu kan, karena kreativitas. kayak konsepnya mau diperluas lagi, mereka campur dance udah yang walaupun memang artisnya sebenarnya nggak ada itu. It's a good thing gitu. Nggak ini. Kalau dulu kan bener-bener yang aja terpaku ini banget Terpaku sama apa artis artisnya. punya gitu kan.
Kalau sekarang ya orang mereka bisa masukin, cuman memang aku nggak tahu sih, mungkin kalau ini pendapat pribadi, kadang-kadang ada orang yang masukin dance break yang sebenarnya nggak sesuai mungkin dari genre atau dari temanya sama artisnya. Jadi tolong sebagai pengamat DC, walaupun aku hanya semut-semut merah yang berkeliaran cuma nonton-nontonin aja, tolong dipikir lagi. Kalau memang masukin modern dance, tolong dipikirin lagi gitu kan. Kalau dulu tuh, ini nggak tahu ya, ini juga pendapat pribadi. Kalau dulu tuh susah banget namanya bikin grup. Itu susah banget dia namanya itu bikin sebuah dance group tuh susah. Jadi kalau dulu mungkin tahun 2009 10 itu buat bikin grup itu nggak, ini DC veteran nih. Nggak DC veteran, kan gue pengamat DC doang, nggak bukan penari ini gue. Aku juga not a pro ya, jadi aku ngomong kayak ini tuh sebagai penonton aja. Dulu tuh susah banget namanya buat grup, karena ada dulu agensi, kayak dulu kan ada agensi kan banyak gitu kan. Kalau sekarang kan bukan agensi, mereka lebih menyebut mereka tuh kru. Karena kalau agensi dalam satu agensi itu, misalnya kamu agensi A, di agensi A itu kamu cuma boleh cover itu, cover si ini. Tapi kalau kamu namanya kru, kamu bisa covernya juga, bisa kemana-mana, covernya juga, gitu loh. Jadi ya jatuhnya jadi dance crew, bukan inilah, jadi bisa ngapain, bisa cover apa aja gitu loh. Nah kalau dulu buat bikin grup itu susah banget karena mesti nungguin ada satu agensi yang buka audisi. Jadi harus nungguin bener-bener. Jadi waktu dulu tuh aku nggak mau sebut nama, ada beberapa di Jakarta ada 2-3 yang terkenal, 2-3 agensi terkenal. Terus ada yang Bandungnya juga ada 2 yang terkenal. Kalau kalian mungkin tahu, ada yang cover kalau dari Jakarta, ada yang cover dulu zaman-zaman yang hit Super Junior. Jadi di agensi itu ada Super Junior, ada Shiny, ada Girls Generation, ada FX, itu terkenal banget waktu dulu. Mungkin yang 2009, 2010 udah tau lah cover-cover itu. Lama banget ya. Itu mereka tuh paling ngehits dan nggak ada dance cover, maksudnya Girls Generation yang lain mau coba itu tuh juga nggak mau gitu loh, karena udah ada itu. Jadi nungguin agensi itu tuh untuk bikin audisi, jadi susah banget. Sedangkan kan sekarang beda, misalkan gini, aku dari grup A, dia dari beda grup B, terus tiba-tiba gue lagi kosong, nari terus baca di grup. Kalau bedanya itu sama sekarang, jadi berasa banget ya. kalau sekarang mah tiba-tiba papasan di mall, lo ngapain, lo sibuk nggak nari, atau besok bikin grup ada video aja. Kan kalau dulu nggak bisa gitu, dulu tuh aja harus audisi ini dulu ya, harus dibawa naungan grup gitu ya. Sebenarnya sih untuk ukuran dance cover kayaknya terlalu lebay juga sih kalau untuk yang sampai segitunya gitu. Cuman ya itulah bedanya dulu sama sekarang. Sekarang lebih terbuka lah ya. Iya, sekarang lebih terbuka sih. Lo bisa nari, gue bisa nari, waktu kita sama-sama kosong, yuk gitu. Jadi lo nggak harus stick into a group yang benar-benar kayak iya, kalau dulu bener-bener harus stick into group. Jadi mungkin karena dulu nggak sebanyak sekarang ya, grup itu nggak sebanyak sekarang, jadi kegiatannya itu banyak. Untuk satu grup tuh kegiatannya banyak. Jadi ada dulu cover FX itu dia di mana-mana, iya tampil mau semua acara tuh dia terus. Yang paling parah sih yang cover Super Junior dulu tahun 2009, mungkin ada yang ngerasa. Sebagai penonton lama, kita nggak sebut nama ya. Aku sebagai penonton lama yang kakak-kakaknya sekarang udah pada berkeluarga dan segala macam, itu mereka juga jadwalnya tuh padat banget. Karena tiap minggu pasti perform. Iya. Sabtu Minggu pasti perform weekend tuh. Semua acara. DC itu tuh. Kalau sekarang kan kita bisa, aku nggak mau sebut nama lagi, ya misalkan dance group kru yang bagus banget, tapi paling mereka itu bisa muncul di acara yang bagus, yang gede. Jadi kru makin bagus, tampilnya tuh di acara yang gede-gede. Tapi kalau dulu enggak, mungkin karena di DC sedikit kali ya. Jadi si grup Super Junior itu tiap minggu. Iya, bener. Dibilang bosen, tapi mereka performnya emang bagus, sebagus itu gitu. Karena bener-bener dari look alike segala macam, mereka bener-bener kayak ya kita tuh cover DC Super Junior gitu. Gila sih. Kangen banget gue. Zaman-zaman gue masih alay tuh. Mohon maaf jangan di insert ya foto alaynya. Gila alay banget sih gue waktu itu. Dulu kalau gini deh, kita nggak mau ceritain itu lagi, itu tutup buku. Malu gue. Coba masing-masing cover dance cover apa, kamu nge-cover apa pertama? Idol yang pertama kali kalian cover? Pertama kali yang aku cover tuh ini 4 Minute.
Asik. Lo jadi siapa sih? Hyuna ya? Hyuna. Najong. Terus Kalian lo? Hyuna. Abis itu lanjut nge-cover Sistar. Tebak gue Kalian? jadi siapa? Hyun. Ani. Oh bagus lah, gila bego. Soyu. Dasom. Ya ampun. Cantik. Ih, Najong. Gue cover Dasom dulu. Percaya nggak percaya? Enggak, gak percaya kak, maaf ya. Akhirnya gue dari situ gue keluar. Abis itu gue cover Aping sama Skyping. Abis itu Gue belum ada tuh. belum ada, belum hidup dia, belum lahir. Setelah itu Jahat banget belum lahir. gue masuk di salah satu agensi K-pop Jakarta. Dia cover Pristine. Lo apa? We are Pristine. Sama itu gue cover Girls' Generation. Tahu jadi siapa? Ini Lupa gue. Tiffany. Lupa gue. Serius Yuna. Jessica. Rizal di sini Itu dia loh. Jessica dulu tuh. Oh iya Nat. Jessica ya terus. Udah Jessica terus Oh, apa saya Yulin tuh? berarti lo ya? Enggak, bukan. Belum sama Yulin lo itu? Belum. Ya Allah. Pas udah sama dia tapi Jessica juga tetap. Terus Jessica, abis itu langsung Epping. Hah, masa sih? Enggak dong. Langsung Epping. Langsung ke Epping. Oh, CD iya, Color iya. Collection, Contour Palette 2 buat ngebronzer. Tadi udah beberapa makeup nggak dikasih lihat ya? Enggak kok, cuma pakai alisnya doang. Alisnya lo bisa pakai apa aja kalau mau nge-recreate. Tapi tolong jangan pakai arang itu ya, nanti itu beda. Ada tahu orang kepepet banget kan, nggak ada pensil alis, dia stres banget. Akhirnya pakai pensil biasa. Pakai pensil biasa. Guys, pensil biasa. Pensil biasa. Tahu gak siapa? Semua orang kalau kepepet tuh begitu ya. Kayak orang, Guys, Ya apa sih yang ada di otak lo? ini Apa sih yang ada di otak lo? manusia itu ada kebutuhannya ya Pak. Sandang, pangan, papan, sama Pensil pensil alis. alis. Itu penting dong. Kalau tiba-tiba kita bangun tidur nggak ada alisnya, saya nggak bisa ngeliat tuyul. Skip. Pep. Terus lo pakai pensil. Udah dong, itu di skip dong. Pipo. Guys, Orang kita bahas buat pensil konten alis. pakai buat alis pakai pensil. Jadi tenang aja guys, kalau Pensil kalian biasa. ngerasa aku nggak tahu ya, mungkin di luar sana ada yang lebih insecure dari aku gitu kan soal alisnya. Ih, kenapa sih gue nggak ada alisnya gitu? Tenang, ini tidak hanya gambaran semata. Aku nggak mau sulam, maksudnya kalau aku sulam takutnya nanti kayak jalanan itu, tau gak sih? Kayak aspal gitu. Kayak gini-gini. Bukan Iya kayak aspal. Pensil biasa, guys. Kalau lo Van, cover apa dulu? Jujur nih, Jujur dong. tapi belum sempat perform sih karena waktu awal itu cuman baru apa? Jadi tuh awalnya udah ditunjuk suruh jadi ini, tapi baru 2 bulan, nggak sampai 2 bulan deh tiba-tiba disuruh ganti. Gue dulu cover 4 Minute tahun Jadi siapa? 2011 Dua-duanya jadi favorit, Jiun. guys. Karena dulu dibahas Jiun. lagi. Karena dulu rambut gue Rambutnya panjang. enggak dong, rambut gue dulu cepak. Oh, Justru karena rambut Ini yang segini-segini. bukan segini lagi kan, dulu Jiun agak Iya, gondrong. tahu. Jadi dulu jadi Jiun, karena dulu kondisinya kan gue kutilang kurus tinggi langsing, walaupun sekarang udah Kecoret. kalau dulu tuh sempat ke cover 4 Minute jadi Jiun. Karena waktu dulu emang kondisinya bondol banget, nggak kayak sekarang, walaupun sekarang pendek juga. Sekarang juga pendek, tapi nggak seperti. Tetap Nggak separah Wi, dulu. Iya sih, dulu parah banget pendeknya, kayak nggak mau jadi perempuan gitu loh. Seriusan? Kayak laki banget gitu dulu gue. Sekarang Dulu tomboy. Ada angin apa sih? dulu tomboy banget. Ada angin apa? Ada Nah. apa? Semua perempuan yang dulunya tomboy pasti kalau jatuh cinta langsung menjadi langsung. Tapi emang kayak gitu sih. Iya, Iya, pasti. normal sih. Kenapa ya? Karena kita mau memperlihatkan yang cakep-cakep gitu loh. Karena kita Biar terlihat Karena menarik. ya aku ya oke. Kok gue karena berhenti? kamu Karena kamu lu walaupun udah mantan. karena kamu dulu sarang Dulu sarang. Sarang yo. sarang lebah. Pipo. Skip, Gue ini pipo sih gue. Pip. Abis itu pakai Fit Me ya geng, tapi Fit Me-nya udah gini. Aku ada fit nih. Dia buat ngeset. Tapi ini
Shade kayaknya pasti Onat sih. Pensil guys. Pensil. Ini penting banget. Pensil biasa. Kayaknya lo harus Sandang, bikin pangan, papan, pensil alis. Kayaknya lo harus bikin ini deh tutorial pakai alis, pakai pensil. Gue kan nggak bisa sih, alis gue juga gambarannya tuh bukan yang gambaran masterpiece, itu juga bukan, tetap tenang aja. Kadang-kadang juga ada pensil alis gue yang mengot-mengot segala macam karena keburu-buru itu. So, aku ngerti. Tetap tenang buat kalian semua yang insecure nggak ada alis, masih ada aku. Coba dihapus. Ya kalau udah dihapus nggak ada tuh udah, oh my god, udah stres banget gue kalau udah nggak ada alis tuh. Dikira lihat tuh iya. Terus lanjut lo, abis itu cover. Habis itu cover Epping, karena aku dulu seneng banget sama Epping. Lebih tepatnya dulu nggak seneng Epping sih, karena itulah yang aku bilang dulu kan agensi. Jadi nggak boleh, kita juga nggak boleh nge-cover suatu grup yang kebanyakan. Kalau udah terlalu banyak atau udah ada yang pamornya udah mungkin udah tinggi, jadi kita harus cari cover lain. Kebetulan waktu itu aku punya ada partner dance yang mungkin sekarang dia kayaknya sih udah nggak nari tapi masih aktif juga dia untuk solo cover gitu, dia suka bikin. Terus dia yang ngajakin yuk kita cover Epping yuk gitu, karena satu agensi kan. Dia awalnya cover Girls' Generation tapi kayaknya nggak dikasih karena udah ada dulu Girls' Generation yang ini yang mantap gimana banget. Satu agensi sama yang Super Junior itu. Tau gue. Akhirnya kita bikin Epping itu, kita bikin seminggu setelah mereka, seminggu apa 3 hari apa 4 hari setelah mereka debut waktu itu di acara program musik di Korea. Mai. No, I don't know. Molayo bener-bener 3 hari, pokoknya nggak ada seminggu mereka debut, kita langsung yuk bikin gitu. Skyping udah bawain Melayu loh. Tolong di-insert mukanya Onat sama mukanya Ratna untuk tampil di Lotte Shopping Avenue. Maaf disebut nama tempatnya, tapi tolong di-insert nanti ya. Aku pengamat DC sih, seneng banget. Soalnya gini, kalau dulu kan kayaknya masih seneng nari kan, semangat banget. Soalnya kalau sekarang tuh seneng banget liat orang nari, tau gue. Seru aja ya. Senang lah orang nari dibandingkan gue yang nari. Gue juga nggak bilang gue pro banget sih kan, gue juga bukan dari sedang pro banget. Cuman paham gitu, bisa ngebedain nari ini bisa ngebedain. Dan emang seneng gitu ngeliat orang pengennya makin maju lah kita dunia pertarian kita ini. Walaupun kita udah nggak nari. Kita support cover dance Indonesia. Yeay. Termasuk dia yang masih nari. Iya nih masih nari nih. Ayo nari sampai gila. Nari sampai kurus. Terus kita pakai color ya, geng. Itu juga produk kita kan sih? Oh, produk sana. Mohon maaf. Produk sana. Produk China kalau nggak salah. Tapi Vokaler juga bagus. Vokaler juga bagus dan murah lagi. Udah ada offline shop store kan? Di Miniso. Masa sih? Udah ada enggak Di Watson juga udah ada. Watson. Dulu kan belum ada tuh, sekarang udah ada. Watson udah Dulu lama. gue beli di online. Mesti PO kan? Nih. Mesti order. Kalian ada nonton ini gak sih? Nonton drama-drama Korea gitu? Drama Korea. Yang lagi kalian tonton sekarang apa? True Beauty. Tau gak, gue nonton True Beauty itu karena gak mau ketinggalan grup chat Skyping supaya gue gak terlalu bodoh. Tadi lo tau, gue datang kesini, gue nonton dulu tadi sebentar. Itu gue nangis tau. Kenapa tuh? Karena Nangis karena paham banget perasaan si ceweknya itu, siapa Jukyung ya? Si Jukyung itu tuh stres bukan stres ya, dia takut banget ketahuan muka aslinya dia. Itu aku paham sekali sebagai orang yang tadi bilang sandang pangan papan pensil alis, itu aku paham banget sampai dia mesti ngomong sampai mungkin yang si Chanwoo-nya siapa sih nama dia di sana? Suho. Suho. Dia sampai nanya, emang segitunya kah gitu, lo khawatir, kata si Suho ya. Terus si Jukyung cuma bilang, lo nggak lihat udah ekstrim banget muka perbedaannya, nggak pakai makeup tuh kayak siang dan malam gitu. Dan gue mengerti banget sih, dia berkacamata, dia gitu tuh, gue paham banget. Kalian sebagai anak Skyping harusnya juga lebih paham dong ekstrimnya gimana. Jadi tadi gue nangis cuman karena nonton itu, karena gue mikir oh my god, dulu gue it's juga so related. ya related banget dan pernah juga terbully kayak gitu. Jadi tolong ya guys, Oh ya? face itu jangan dibully guys, tetap tenang, jangan ya? panik. No Ya, more bullying. Separah apa? Parah banget, karena waktu dulu kan gue agak acne, banyak banget apa jerawat-jerawat, yodurm banyak jerawat. Terus Jadi kalau di sekolah tuh inget banget sih guys, untuk kalian semua yang ngebully gue, terima kasih karena sekarang gue makeup.
Glow up. Sampai Glow up. dipanggilnya tuh gue di sekolah tuh si jerawat. Oh ya? Segitunya sampai nangis waktu dulu sampai Perasaan takut tuh banget. kayak apa kayak gitu? Malu banget sih, satu kelas diteriakin. Seriusan? Serius, itu SD, SMP gue enggak. SD lo udah jerawatan? SD gue jerawatan, makanya SMA gue bersih. Ya gitu, biasanya tuh kalau yang kecilnya udah jerawatan atau yang kecilnya tuh jelek, gedenya mungkin mendingan. Gue gak bilang cakep ya, mohon maaf nih gue. Tapi kalau yang kecilnya udah cakep banget sih, gedenya ada yang jeleknya. Seriusan? Tapi gue udah SD ya. You been through a lot. Jadi Wow. dulu tuh udah sampai, makanya pas nonton Tribute itu gue nangis. Makanya tadi gue ngomong gak sih? Gue belum ngomong. Ini natural NYX. Ini Bagus tuh. ini buat eyeshadow palette karena biar nggak terlalu Tadi kan menohok. coklat ke merah-merahan gak sih? Enggak ya? Iya coklat. Ada tenang aja eyeshadow palette satu lagi. Ini di sini nih. Ini buat yang pink-pinknya nanti dari sini. NYX yang nomor S125 sama yang TNS 01. Lanjut. Ya udah gitu aja. Pokoknya stres sih. Dulu masih stres. Lo pernah sedown itu? Pernah lah, panik sampai sekarang aja gue kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kan gini, pasti banyak yang paham juga sih, orang-orang kita tuh nggak dari anak DC, nggak dari yang di luar anak DC juga. Emang kayaknya udah dinormalisasikan, orang tuh ngeliatnya tuh dari face biasanya gitu. Susah nyari orang yang ngeliat dari heart, dari maem, susah nyari orang yang kayak gitu. Cuman makanya kadang-kadang ada yang gue harus cakep dulu biar gue tuh dilihat orang gitu kan. Dan itu tuh terjadi juga kan di drama True Beauty kan. Kalau kalian nonton, ya Allah ini tuh sebenarnya spoiler banget ya, maaf ya guys. Tapi intinya kalau kalian nonton, kalian paham itu bagaimana dia bermakeup hanya supaya biar bisa dia diterima sama orang. Dan itu terjadi juga sama aku karena dulu juga. Tapi yang udah baca webtoon juga pasti udah tahu lah. Iya sih, baca webtoon segala macam. Aku nggak baca webtoon. Terus lo pernah melewati masa-masa daunnya si Jukyu nggak? Pernah, Tapi separah itu. Tapi nggak sampai yang gue disiram air, enggak sih. Paling verbally by mulut itu tuh parah ya. Kita kan kena juga. Cuman itu sudah berlalu dan aku anggap itu pelajaran banget. Kalau nggak ada kerjaan kayak gitu kan gue nggak apa sih ini glow up. Nggak improvisasi diri. Tapi gini, dulu ada juga poin dimana kita aku harus makeup supaya gue dilihat orang. Itu dia terjadi juga sih, ke gue juga terjadi. Cuma kalau sekarang tuh udah bodo amat. Gue udah bodo amat. Lo mau lihat gue aja, oke fine. Karena udah tua kali ya, kalau masih muda kan masih SMA gitu kan bawanya. I have to be pretty. So people can see me. Sepenting itu orang nilai. Iya, karena soal orang appearance. Kadang tuh appearance gitu. Jadi Appearance tuh suka. penting banget guys. Karena kalau kita nggak enak dilihat sedikit tuh langsung yang iya pasti. ngapain gue ngomong sama lo gitu. Tapi aku nggak ngebilang semua orang seperti itu ya. Tapi banyak mayoritas orang kayak orang gitu. yang Cuma jangan khawatir guys, buat di luar sana yang kalian insecure, kita juga nggak bisa bilang kita yang cakep banget juga enggak. Jadi jangan panik, tetap tenang, masih ada makeup. Tapi sedih sih kalau misalnya. Rata nggak ada Rat, kamu juga kayaknya kan tangil banget dulu. Justru aku dulu juga dibully ya. Tapi dibully bukan karena muka sih sebenarnya. Jangan nangis dong, tetap tenang ya. Tetap tenang dong, tetap tenang. Silahkan dilihat guys, fokusnya ke dia aja lagi nangis. Aku dibully bukan karena muka sih dulu. Sekarang jadi ngomongin bully-bullyan. Kalau di DC juga ternyata ada tahu, aku nggak sebut nama ya, tapi aku nggak mau spesifik kali nyindir juga enggak. Tapi banyak ada juga di luar sana DC yang kadang-kadang akan lu cakep kagak lu gitu, ada sih yang kayak gitu. Cuma sebatas itu doang. iya sih, nggak sampai yang kayak True Beauty ribut gini sih enggak gitu. Cuman Siram aja. tolong mohon maaf DC, kita semua bersahabat. Lo jelek, gue juga jelek, tapi tetap tenang. Selama ada makeup sekarang Sama ada semua bisa makeup, teratasi. semua bisa teratasi. Lo ada alis guys tuh. Walaupun agak gambarnya kelihatan banget sih. Orang gak pernah dibully ya, belagu. Emang lo gak pernah dibully, Nat? Belagu. Cuma ngatep atas dulu, Nat. Ngatep atas dikit. Ada apa? Ada apa di atas? Lo gak pernah dibully, Nat? Bukan dibully sih, paling dikatain sih. Ih, itu kayak Atas tuh. coba lihat ke atas. Sambil atas. Doa dulu. Terus Gimana nih ngomongnya? Lu jangan ngajak dia ngomong kayak gitu tadi. Gue denger dia ngomong sampai begitu. Ya, eyeliner dari Maybelline.
New Bagus York Hyper bagus Liner kasih Impact. lihat itu bagus guys. Ini Kalau tuh- kalian anak DC yang mau nari pakai eyeliner tanpa bleber, yang paling bener ini. Jadi dipakainya ke bagian ujung Ujung aja. mata aja, geng. Kalau masalah warna rambut, aku pensiun, nggak mau lagi terlalu banyak karena udah pernah banget ngerasain. Kalian pernah nggak sih? Apalagi anak DC ini di luar sana. Kayak kita banyak ini ya, kayak shout out ke anak DC sih hari ini. Shout out untuk anak-anak DC yang Cintai rambutmu. pasti paham banget yang namanya harus ngewarnain rambut sama kayak idolnya. Kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin ya udahlah gitu, hanya kepentingan biar mungkin bagus, atau kalau memang ada yang mau totalitas biar mirip. Cuman kalian pernah gak sih ngerasain yang namanya breakout banget sama rambut? Karena mau ngewarnain warnanya misalkan harus white guys, bleach white. Abis itu kalian ngewarnain mungkin nggak paham banget sama ngewarnain, karena mau ngewarnain di salon mahal banget, mau ngewarnain sendiri nggak paham tapi nekat. Akhirnya pakai bleaching yang aku nggak mau sebut nama merek, mungkin nggak sesuai aja sama rambut kalian. Terus pas kalian pakai rambutnya kering banget, pas diikat rambutnya ngegrumung gini dan gak bisa disisir dan akhirnya harus digunting. Shout out buat kalian semuanya, kalian adalah orang kuat. Buat maskaranya pakai false slash lift dari Maybelline. Ini baru keluar 2020 nih. 2020 atau 2019 ya. Pokoknya sih katanya reviewnya bagus ya, tapi nggak tahu deh. Kita coba aja. Ini baru loh. Oke, nggak usah ngadep atas, Oke. ngadep depan aja. Oke. Oke. Gue mau ngasih sedikit shading. Ya shade di Kontor di dunia Astagfirullahaladzim. di kontor. Kenapa? Orang dengarnya apa? Salah denger guys, maaf. Aku pakai inian sih, apa namanya? Gue gak tau mau pakai concealer, pakai contour apa bronzer aja. Kayaknya gue pakai bronzer aja deh, karena Nadia kan anunya putih. Waduh. Mukanya. Oke. Pakai bronzer aja, ini dari NYX juga, bronzer and blusher combo. Tapi gue cuma pakai jari aja sedikit buat kasih shade di hidungnya. Iya kak. Arasa. Dan kalau kalian mau tahu, di Skyping ini ada 2 orang yang ya aku nggak bisa dibilang jago, tapi bisa dalam berbahasa Korea, dan 2 orang lagi yang lagi les. Dan ada yang ngechat gue lagi ujian. Gue bilangin lah ke guru lo, awas ya. Seriusan? Iya. Dia ngechat gue. Jinja? Nih, Gila, tahu dia. Untung lagi lagi di rumah. ujian. Foto. Van. Tolong ini apa jawabannya? Iya, bener-bener deh gak punya akhlak anak ini. Seneng banget sama Korea-Koreaan. Kalian juga bisa belajar. Nggak harus, ternyata memang membuktikan nggak harus masuk sekolah kelas-kelas sih. Aku bukan yang bilangin jangan masuk kelas ya. Cuman ada orang yang ternyata bisa belajar sendiri, why not gitu. Karena justru kayak belajar sendiri tuh lebih challenging gak sih? Enggak juga sih, stres tau belajar Lebih sendiri. stres sih, karena ya Lo nggak lihat online tapi ngechat gue ya lo kan ujian. nggak tahu bener atau salahnya kan. Jadi at least ya Mungkin tahu vocab-vocabnya. Apa sih? ya tata Yang- cara, nah, tata tata grammar. bahasa, Tapi cara paling mudah itu untuk belajar bahasa Korea itu adalah denger lagu. Lagu? Ya. Aku dulu belajar bahasa Korea gitu. Jadi kita Oh, denger drama, lagu atau semua yang ngomong gitu loh. Jadi kalau dulu gue tuh lebih yang denger lagu. Setelah gue denger, nanti gue penasaran nih cerita, oh ini lagu kok sedih amat, artinya apa? Jadi gue lihat artinya, tapi secara general kan gue lihat tuh. Cuman oh berarti artinya ini, tapi gue denger lagi, ih ada kalimat ini nih, refnya kan diulang-ulang terus nih nyanyinya kalimatnya. Apa sih artinya? Ternyata kalimatnya ini, kata vocab ini tuh artinya ini tuh artinya ini gitu. Jadi belajar tuh dari lagu. Terus Oh ya, buat kalian yang lagi belajar bahasa Korea, aku mau ngasih rekomendasi. Kalau lagi ngapalin hari, nama-nama hari, Senin sampai hari Minggu, kalian bisa dengerin lagu IU, judulnya Friday, Gemyoil yang mana ya. Nonton itu, nanti denger itu, nanti kalian artiin lagunya. Gampang banget buat belajar nama-nama hari. Warrior Ear. 월요일에 나나나나나나나
화요일에 나는 화요일 Wah, 수요일에 나나나나나나나 목요일은 Kemyoil. 나나나나나나 후이 밤내 금요일 kan lagunya kalau nggak salah kayak gitu deh. This is why I love Skyping. Apa tuh? Why? Bukan cuma narinya doang. Jadi Di Skype tuh ada aneh-aneh. jadi kita tuh nggak cuma belajar, kayak nggak cuma nari bareng doang gitu loh. Jadi kayak bener-bener segala Apa macam. ya? Bukan ini ya, namanya berbagi pengetahuan. Nah, Karena kelamaan kali ya kita udah ngelihat borok-boroknya ini jeroan-jeroan ini. Jadi kita lebih fokusnya ke situ. coba rapin. Bisa berbagi. Berbagi, bener-bener kayak Sharing, walaupun berantem itu masuk akal. berantem itu kayak setiap tahun tuh ada. Setiap tahun tuh Setiap ada. tahun tuh ada berantem. Wajar, itu wajar. Drama kalah sama kita. Belum denger cerita drama kok Skyping. Drama terparah Skyping. Gue selalu ada gue di situ. Drama terparah Skyping. Selalu ada aku. Drama terparah Skyping adalah di saat kita udah sampai studio terus diem-dieman. Nggak mau tegoran. Udah mau latihan apa tapi ya? nggak mau tegoran. Kalau nggak salah gue sama Yulin apa lu sih Aku lupa tuh di apa di ya? di depan studio nggak tegoran gue. Jadi pertama masuk Skyping pun mereka berdua ini bukan di hubungan yang lagi manis waktu itu. bukan di hubungan yang lagi manis. Tapi waktu itu emang udah pengen banget kan, masih pengen cover itu. Tadinya sih sebenarnya mau berhenti, tapi ternyata masih mereka juga. Dan aku kan orang paling belakang kan yang untuk bukan paling belakang juga sih. Sebelum terakhir kok lo? Enggak dong, Selina berarti terakhir. Selina terakhir. Sebelum Selina lah berarti kan dulu Iya. tahun 2015 aku baru Itu gabung. mana ya? Kita lihat rambutnya si Yanggi kayak apa sih? Coba lihat sini. Belum tuh lihat masih. Ah! Rambutnya Yanggi dikedepanin. Oke. So, this is the final look of Kim Hyang-woo. Kim Hyang-gi lookalike. Kim Hyang-gi, Sebenarnya iya, kalau dia guys. lookalike juga gue harus komen enggak? Enggak Tapi sih. katanya tolong diperjelas lagi. Apakah dia katanya. semirip itu? Saya katanya Kim? mirip. Tapi emang mirip. Gue pertama kali nonton at 18. Untuk kalian yang sering nonton drama, ayo tonton at 18, cari Kim Hyang-gi. Di sini ada Kim Hyang-us. Ya. Coba Nanti di-compare. baru komentar. Coba Coba, di-compare. guys, di-compare. Bener mirip Kalian apa bisa enggak? Eh, insertnya sebelah sini aja, muka gue bertutupan. Insert di sini. Kim Hyang-gi. Kim Hyang-gi. Kim Hyang-us. Kim Hyang-us. Jadi Kim Hyang. So, thanks for watching. Thank you for watching this this unimportant unimportant Videos. videos. Hope you like the video. Next. Thanks for Nah. watching our not really important video. And do not forget to subscribe, like, Comment. and turn on the notification so when we upload the videos, you will be noticed real quick. 안녕하세요. Yang. 안녕. 안녕.